Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jadi ungkapan Ibnu Rus bahwa jualan agama itu untuk komoditi ya. Agama itu kalau sebuah jualan dia tuh komoditi yang sangat laris. Banyak aja peminatnya. Karena tuh menguangkan agama, menjual agama ini untuk kepentingan duit itu peluangnya banyak. Inilah yang dilihat oleh Yusuf Mansur. Bagaimana jualan agama itu mendapatkan duit cepat dan banyak. Nggak peduli itu orang mau menjerit, mau nyumpah atau apa, nggak peduli dia. Kalau diingatkan misalnya nanti ada azab, ya dia mungkin nggak percaya juga sama azab. Dia merasa sudah selevel dengan Nabi, ya kan? Modalnya salawat katanya. Salawat dia menganggap selevel dengan Nabi Muhammad. Karena itu nanti malaikat Jibril memperkenalkan ibunya Yusuf Mansur kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ini hadhihi ummi Yusuf Mansur, kira gitulah. Ini ibunya Yusuf Mansur. Kebetulan saat itu ibu Yusuf Mansur sedang majlis taklim di hari kiamat dengan Siti Khadijah. Ini kalau cerita-cerita begini kita pahami dengan logika beragama yang benar, ya kita bisa sinting dibikinnya. Antum dengarkannya ya bisa digunakan oleh orang sinting atau pendengarnya yang sinting. Itulah yang berlaku dalam realitas kehidupan yang dijalani oleh Yusuf Mansur sehingga dia mendapat uang dan sangat kaya sekali. Nah, sekarang ada prospek yang mungkin ya dikejar oleh orang-orang yang ya tidak saja di Indonesia, di tempat-tempat lain seperti di Mesir itu biasa menjual agama ini untuk kepentingan uang. Misalnya, pemirsa tahu nggak? Itu orang-orang yang mengunjungi kuburan atau ziarah kubur di Indonesia ini setahun itu dalam hitungan dinas pariwisata itu lebih dari 12 juta orang. Itu kunjungan aja tuh. Nah, kalau dibandingkan turis wisata misalnya turis-turis lokal ke Jogja, itu paling setahun tuh berapa juta sih? Nggak sampai 4 juta. Ke Bali misalnya nih. Bali itu turisnya setahun mungkin 15 juta, itu udah dari mana-mana gitu. Nah, ini kuburan aja. Ini ziaratul kubur gitu. Itu banyak sekali. Nah, kita menganjurkan kalau ini dilihat peluang oleh Yusuf Mansur, itu bisa tuh dipancang di mana-mana kuburan-kuburan yang kuburan kuno gitu, atau kuburan yang udah lama ditinggalkan orang, seperti yang sedang digarap sekarang ini oleh yang dari beberapa orang Habib, dia menggarap kuburan gitu. Nanti itu jadi objek ziarah. Nah, Yusuf Mansur kan bisa itu. Kalau ini digarap oleh Yusuf Mansur, cerita-cerita kurafatnya, cerita wali-wali, nggak tahu kita entah apa yang akan dia ceritakan nanti. Dia kan kreatif tuh bercerita. Misalnya berkunjung ke kuburan ini dapat duit merah gitu kan. Yang jumlahnya bisa sekali datang, mau kaya nggak? Bisa datang nanti kalau ikhlas berdoanya, setiap pengunjung bisa dapat duit. Modal 1 juta bisa pulang nanti dapat duit 10 juta. Siapa yang ngasih? Dikasih oleh para wali. Gitu kan? Jadi bisa tuh dijadikan lahan duit. Jadi kuburan tuh bisa jadi lahan duit. Nah, kita nggak tahu nih, ini jadi garapan nggak oleh Yusuf Mansur nanti ini. Tapi ke depan kuburan ini akan menjadi lahan duit. Orang-orang akan menjual nanti cerita-cerita kuburan ini untuk kepentingan ziaratul kubur. Ya kan? Ziarah ke kubur. Kan sekarang udah mulai pemanasan, minta ke wali, wahai wali sampaikan doaku kepada Allah. Seolah-olah dia nggak bisa lagi berdoa kepada Allah. Nanti kuburan siapa? Jangan kuburan Cina yang non-muslim, itu dianggap nanti kuburan Cheng Ho gitu. Kan bisa aja. Inilah pembawa Islam dari Cina gitu. Dan saya kira ini akan oleh Yusuf Mansur dan orang-orang sepertinya itu akan dijadikan garapan untuk ziarah kubur. Nah, sekarang jumlah kubur itu kan belum direnovasi dengan jumlah yang sangat masif. Di Banten banyak sekali kuburan.
Katanya kuburan ya apa kuburan Belanda dulu ya kasih aja lah Belandanya siapa yang telah membawa Islam ke Nusantara ya, selain wali atau apa kan bisa kan? Tapi itu nanti kuburan itu kalau Yusuf Mansur mau ya yang tidak banyak masalah nanti dengan merugikan orang, paling ya bayar gitu kan. Misalnya titip doa bayar berapa gitu. Wah itu dia akan dapat duit banyak sekali. Itu membisniskan kuburan. Terus bagaimana ya? Kalau kita lihat ke dalil-dalil ya, orang kalau udah mati itu ya udah selesai urusan. Jangankan dia menolong orang lain. Gitu. Menolong dirinya aja dia udah nggak bisa. Ya kan? Itu yang kita pahami. Misalnya Nabi Muhammad yang sudah meninggal gitu. Dia bisa keluar nggak datang di kubur-kuburan yang didoa-doakan oleh para tokoh-tokoh agama, mubalih-mubalih, ustadz-ustadz. Banyak yang meyakini atau kita juga meyakini itu nggak bisa gitu. Kalaulah dia bisa keluar dari kuburannya, tentulah dia nggak akan membiarkan istrinya berkelahi dengan menantunya. Pasti nggak akan dibiarkannya. Aisyah berperang dengan Ali. Gitu. Dia bisa keluar pasti dicegahnya. Nah, tapi bagi orang-orang yang melihat ini sebagai potensi bisnis, dia nggak peduli itu logis, ada dalil atau nggak ada dalil. Yang jelas kuburan ini sebagai wasilah. Wasilah untuk mendapatkan uang. Dan kita perlu memantau Yusuf Mansur memanfaatkan ini enggak. Dan besar kemungkinan kita kalau dia melihatnya sebagai prospek uang gitu, pasti akan dia kerjakan. Karena di banyak negara muslim yang lain, kuburan itu jadi objek uang. Di Kairo misalnya nih, ada yang terkenal kalau orang yang ada Syekh But-But gitu. Mula-mulanya pohon kayu biasa gitu. Itu orang melihat, wah dia pasang lama-lama itu kayak kubah. Itu dia taruh kotak amal gitu. Lama-lama orang berhenti banyak ngisi gitu. Terus lama dia kasih nama Syekh apa gitu. Dia bikinkan di situ kayak kuburan beneran besar. Wah duit makin banyak. Nanti dibikin di area itu tuh dinamakan Syekh Waliullah Al-Karamah apa gitu. Akhirnya duit orang yang datang banyak sekali titip doa gitu. Itu kan memang realita ya atau nestapa atau juga apalah namanya di dunia muslim. Di orang percaya kepada keramat-keramat kuburan. Bagi orang-orang yang berpikiran jahat, pikirannya duit, itu dia create gitu, kreasi, udah dia bikin nih kuburan siapa gitu. Kita mana tahu kan? Misalnya Sumansur, dia bikin kuburan Syekh Waliullah Al-Mansur, kan bisa aja. Dia bikin kuburan itu dengan megah mungkin, dengan pakaian kain hitam dengan kain hijau gitu. Udah, jadilah daerah itu daerah yang sakral, suci, kudus gitu. Maka orang menitip doa pakai duit. Kalau nggak ada duit, doa ente nggak diterima gitu. Ini sekarang ini ada kecenderungan begitu karena dinilai orang yang berziarah ke kuburan itu sekarang jumlahnya sangat besar. Setahun itu ada 12 juta orang yang ziarah ke kuburan yang disebutnya sebagai kuburan wali. Nah, Yusuf Mansur kan bisa itu. Saya kira pertentangannya wilayahnya akan berubah dari mengambil uang sedekah, cerita investasi omong kosong, berangkat nanti bisnis kuburan gitu. Ziarahnya, jadi dia bisa mengambil keuntungan juga, tetapi mungkin orang nggak lagi merasa ditipu gitu. Karena titip doa kan, bisa kaya misalnya nih, kaya ke wali apa kan wali banyak ini, sebut aja lah atau misalnya nih dari Hadramut siapa namanya gitu, Muhammad bin apa bin Anu gitu, ya kan, bin Hasan. Binti Ibnatu Rasulillah kan gitu kan. Kalau Hasan bin Ali mungkin kurang top, tapi Hasan
ibnatu binti Rasulillah. Kalau orang Syiah menyebutkan gitu. Hasan cucu dari putri Rasulullah. Nah, ini kan banyak di sini orang ngarang-ngarang cerita-cerita kuburan yang tujuannya nanti bagaimana mendapatkan profit dari menjual cerita-cerita wali. Nah, kalau ini digarap oleh Yusuf Mansur, itu penentang orang tidak lagi keras seperti dia memalak sedekah di masjid, atau cerita bisnis tapi tujuannya jelas-jelas nipu, atau nanti cerita masuk surga berjamaah melalui umrah tapi enggak terlaksana. Nah, kalau dia garap ini kuburan, nah, segera bangun kuburan-kuburan yang ada di sepanjang pantai di Pulau Jawa atau kota-kota di Pulau Jawa ini. Itu ya yakin orang banyak yang akan mau nitip doa ke kuburan. Mari kita lihat apakah Yusuf Mansur punya nyali untuk melaksanakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.